Karena saya lihat ya banyak sekali teman-teman ini peternak yang cukup semangat di usaha peternakan, tapi cara ternaknya ternyata nggak bisa bertahan lama atau nggak bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena biasanya tidak menguntungkan ya. Tuh. Nah ini bisa terjadi karena beberapa hal, terutamanya beberapa kesalahan. Nah ini kita rangkumkan ada 3 kesalahan peternak pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juragan semuanya. Kali ini bareng saya Fadly Ramadan. Di video ini kita akan membahas 3 kesalahan utama peternak pemula. Karena saya lihat ya banyak sekali teman-teman ini peternak yang cukup semangat di usaha peternakan, tapi secara ternaknya ternyata nggak bisa bertahan lama atau nggak bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena biasanya tidak menguntungkan ya. Tuh. Nah ini bisa terjadi karena beberapa hal, terutamanya beberapa kesalahan. Nah ini kita rangkumkan ada 3 kesalahan peternak pemula. Yang pertama yaitu adalah kesalahan menentukan fokus, atau kita bisa sebut juga gagal fokus. Nah gagal fokus maksudnya seperti apa? Jadi biasanya yang seperti ini pengen terlalu banyak dikerjain, mulai dari fattening, breeding, nanti ada milking juga. Jadi banyak banget gitu kepengennya. Tapi ternyata akhirnya nggak ada satupun yang fokus. Padahal di setiap bagian itu punya karakteristik dan kendala, terus kemudian juga keahlian yang dimiliki itu masing-masing. Jadi beda-beda semua. Jadi kalau teman-teman memang mau di peternakan ya harus pilih salah satu fokusnya di mana ya. Karena nanti mulai dari SOP-nya, sarana dan prasarananya, infrastrukturnya juga beda. Misalkan pengen fokus fattening ya udah fattening aja gitu. Ya kalau mau ada breeding ya udah bolehlah 1 atau 2 aja. Karena tentunya ketika kita di sini kan kita berbisnis ya. Jadi tujuannya adalah bisnis. Beda halnya kalau misalkan memang teman-teman itu beternak untuk senang-senang aja, untuk rekreasi, ya silahkan, nggak menguntungkan. Tapi kalau misalkan kita namanya bisnis ataupun juga usaha dalam bidang peternakan ini, nah itu tentu harus diperhitungkan dan juga memang harus menguntungkan terhadap pemilik bisnisnya. Dan teman-teman ya, ketika kita mengerjakan sesuatu yang banyak itu bukan hanya di satu bidang saja, itu pasti memerlukan fokus dan sumber daya yang bermacam-macam dan semakin besar. Padahal kita ini adalah manusia ya, dan ini adalah manusia yang memiliki kemampuan dan juga sumber daya yang terbatas, mulai dari sumber daya manusianya, kemudian sumber daya keuangannya dan juga lain-lain sebagainya gitu. Kalau kita fokus di satu bidang itu kita bisa untuk menguntungkan dan juga dalam waktu ke waktu itu nanti terus terjadi perbaikan. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yaitu gagal atau salah dalam mengalokasikan modal. Nah, teman-teman dalam dunia peternakan ini memang memerlukan modal yang besar ya. Gitu. Ya, walaupun itu modalnya tidak harus dari modal kita sendiri ya. Bisa dari mana-mana lah caranya berbagai macam. Nah, teman-teman ketika kita memulai suatu usaha peternakan itu dengan modal yang ada, itu kita harus bisa membuat usaha ini berjalan secara berkelanjutan. Jadi misalkan nih, kita udah punya modal. Nah itu ya kita gunakan dulu untuk hal-hal yang prioritas. Misalkan kita memang punya dana untuk kandang ya silahkan. Tapi kalau misalkan nggak perlu untuk kandang, ya bisa aja kita kandang mulai nyewa dulu ya. Nyewa dulu, kemudian kita beli fokus pada sapinya dulu ya, atau ternaknya. Kita beli sapi bakalan, karena kan uang terbesar biasanya dari sapi bakalan untuk alokasinya. Terus kemudian jangan sampai misalkan kita terlalu nafsu. Ada juga contohnya yang terlalu nafsu bikin kandang besar, terlalu mewah, akhirnya dia kehabisan uang untuk beli sapi dan juga pakannya. Yang mana kita tahu pakan itu adalah 70% sampai 80% dari biaya operasional peternakan. Dan apalagi di penggemukan, kita itu kan perlu jangka waktu yang panjang. Misalkan kita penggemukan selama 6 bulan. Nah, 6 bulan itu berarti kita harus memberikan pakan terus. Dan belum ada pemasukan. Nah itu harus dijaga dananya, alokasinya harus tepat supaya tidak mengganggu pakan si ternak. Jangan sampai misalkan kita fokus dibikin kandang, dibagusin, dimewahin, terus udah sapinya udah beli, oke lah sapinya beli, tapi nanti pakannya malah asal-asalan karena di akhir kita udah kehabisan uang seperti
seperti itu. Itu juga yang bisa membuat usaha peternakan kita merugi. Yang ketiga yaitu ini yang paling penting, yaitu adalah kurangnya pengetahuan. Jadi biasanya sebenarnya dari dua hal itu ya kita kurangnya ilmu ya. Dua hal dari situ karena kurangnya ilmu. Yang mana ilmu ini menjadi sangat penting ya. Percuma atau sama aja bohong kalau misalkan kita punya modal yang besar tapi kita tidak punya ilmu yang mencukupi, tidak dibarengi ya. Itu harus dua-duanya harus seimbang gitu. Apa aja sih ilmu-ilmunya? Yang pertama yaitu gimana cara mencari market untuk ternak yang kita miliki ya. Jadi kita harus tahu dulu market yang mau kita tuju itu apa. Apakah nanti jagal atau kurban, atau kita mau ke petani lagi, ke peternak lagi yang cari sapi bakalan dan sebagainya macamnya. Jadi itu harus tahu dulu market yang mau kita tuju itu apa dalam usaha peternakan kita. Kemudian yang kedua itu cara merawat sapi yang benar ya, mulai dari kesehatannya, kandangnya, pakannya, SOP dan manajemen kandang dan lain sebagainya. Kandang Juragan menyediakan konsentrat untuk kebutuhan pakan ternak. Terbuat dari beberapa campuran, diantaranya bungkil sawit, bungkil kopra, ampas tahu, dedak padi, onggok kering, molasses, garam, probiotik, premix, dan tambahan herbal lainnya seperti kunyit maupun temulawak. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Yang ketiga yaitu bagaimana cara memilih bakalan sapi. Nah itu penting juga ya. Ya tentunya kalau bakalan sapi ini memang perlu ada jam terbang juga, tapi bisa dipelajari. Yang keempat yaitu ini yang penting banget, yaitu adalah ilmu tentang pakan ya. Mulai dari supply-nya, kita harus tahu dulu supply yang ada di sekitar kita, pakan itu apa yang bisa kita gunakan. Kemudian cara menyusun ransumnya agar sapi itu atau ternak itu bisa berproduksi secara baik. Dan yang kelima yang terakhir yaitu tadi ya, menjaga kesehatan ternaknya. Gimana caranya menjaga kesehatan ternak, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan juga menangani ketika ada ternak atau sapi yang sakit. Nah tentunya semua ilmu pengetahuan itu harus dipelajari dengan benar, karena sebelum mulai usaha itu pengetahuan dulu atau ilmu dulu yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai kita ketika sudah mengeluarkan modal besar, kita sudah memulai usaha, mengeluarkan tenaga kita juga, tapi ternyata rugi karena kita tidak memiliki ilmu yang benar dan juga bimbingan yang tepat. Nah, gimana nih cara mendapatkan ilmunya? Yang pertama, yaitu perbanyak silaturahmi ke peternak-peternak senior yang ada di kita. Nah, ini adalah wajib ya, adalah wajib. Dan nanti teman-teman juga pasti akan tahu ya, Sobat Juragan akan tahu bagaimana setiap peternak itu memiliki caranya masing-masing. Tapi ini juga cukup memerlukan waktu ya, karena kita harus ke banyak peternak dan mungkin ilmunya juga mesti pelan-pelan kita galinya. Kemudian yang kedua yaitu ikut belajar di tempat yang sudah berpengalaman. Jadi kita magang langsung atau belajar langsung. Yang ketiga yaitu bisa juga, ini yang paling lengkap sebenarnya, itu mengikuti pelatihan, karena dengan ikut pelatihan biasanya yang penting yang mengadakannya itu adalah orang yang terpercaya dan juga memang sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Itu kita bisa mendapatkan ilmu yang lengkap gitu, dan ini dilakukan dalam waktu yang bisa relatif singkat juga. Nah kebetulan teman-teman di tanggal 25 Februari nanti Kandang Juragan akan mengadakan pelatihan intensif untuk teman-teman yang memang serius ingin belajar dan sharing mengenai bagaimana langkah awal memulai bisnis sapi dan tips dan triknya dari kami tim Kandang Juragan, dari saya pribadi dan juga ada beberapa teman lainnya yang bisa membantu teman-teman. Nah metode pelajarannya juga tidak hanya satu arah, tapi ada diskusinya, kemudian juga nanti ada praktek lapang, dan kita juga akan memberikan modul ya, atau materi-materinya bagaimana mulai bisnis dari awal, terus kemudian juga cara merawat sapinya dan sebagainya. Setelah pelatihan selesai pun teman-teman bisa magang di sini di Kandang Juragan, tidak dipungut biaya, gratis ya, gratis nol setelah melakukan pelatihan. Dan bukan hanya teman-teman, bukan hanya Sobat Juragan yang nanti bisa magang, juga bisa naruh misalkan anak kandangnya di sini. Karena mungkin tidak semua Sobat Juragan akan terjun langsung di kandangnya, bisa juga mendelegasikan kepada anak kandang untuk bisa belajar langsung di Kandang Juragan. Nah, pelatihannya terbatas ya, hanya untuk 10 orang saja. Untuk informasi dan pendaftaran silahkan hubungi admin kami melalui WhatsApp di bawah ini. Oke, terima kasih Sobat Juragan semuanya atas perhatiannya. Tadi adalah 3 kesalahan utama peternak pemula. Jangan sampai melakukannya ya. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.